Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawarta syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala nafa'anallah bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa bi waqi'atin lil muqtari ay wa kharaja bi waqi'atin lil muqtari ayal musta'jir. Lan kejaba kelawan dawuh ingsun waqi'atin lil muqtari apa ma perkara yaqa'u kang tumiba apa naf'uha manfaate ma lil ajiri maring wong kang nyewa. Fala yasihu mongko ora sah apa al istijaru nyewa li ibadatin krono ibadah tajibu kang wajib fiha ing dalam ibadah apa niyatun niat. Ghairi nusukin sifate ibadah kang sakliyane nusuk. Kas sholati koyok dene salat. Kenapa kok enggak sah li annal manfaata krono setuhune manfaat fi dzalik ai fi dzalikal ibadah iku lil ajiri kaduwe wong kang disewa. Lal mustajir ora kaduwe wong kang nyewa. Wal imamati ai wakal imamati lan koyok dene dadi imam. Walau fi naflin senajan iku ing dalam salat sunnah kat tarawihi koyok dene salat tarawih. Di sini kenapa kok imamah juga termasuk? Li annal imama krono setuhune imam iku musallin wong kang salat li nafsihi kanggo awak dheweke al imam. Faman mongko utawi sabane wong iku aroda lamun ngarepake sapa man iqtada mongko anut sapa man bihi kelawan al imam wa illam yanwi senajan ora niat sapa al imam al imamata ing dadi imam. Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari rahimahullah ta'ala pada poin ini menjelaskan berkaitan dengan pengecualian ucapan beliau waqi'atin lil muqtari. Sebelumnya beliau mengatakan bahwa objek yang disewa itu manfaatnya itu harus kembali kepada muqtari atau al-mustajir, orang yang menyewa. Maka dikecualikan dari ucapan beliau adalah perkara yang manfaatnya tidak kembali ke penyewa tapi justru kembali ke orang yang disewa. Beliau mengatakan ma yaqa'u naf'uha lil ajir. Maka tidak sah ijarah atau menyewa orang, mempekerjakan orang untuk melaksanakan ibadah yang mana di dalam ibadah itu wajib adanya niat. Fala yasihu al istijar li ibadatin tajibu fiha niyatun. Contohnya seperti sholat. Seseorang tidak sah disewa untuk melaksanakan sholat. Karena apa? Karena manfaat di dalam melaksanakan sholat itu li'annal manfa'ata fi dzalik ay fil ibadah itu adalah kembali kepada orang yang disewa, yaitu yang sholat tadi, tidak kembali kepada orang yang menyewa. Demikian juga contohnya seperti imamah, yakni menjadi imam. Walaupun itu di dalam sholat sunnah seperti halnya sholat tarawih. Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari rahimahullah menjelaskan, karena imam itu juga pada dasarnya adalah orang yang sholat untuk dirinya sendiri. Maka ketika ada orang lain yang berniat untuk bermakmum kepada orang tersebut, maka orang yang berniat menjadi makmum itu tetap hasil dan mendapatkan fadilah sholat berjamaah walaupun orang yang dimakmumi itu tidak berniat menjadi imam. Maka ketika orang membayar orang lain untuk menjadi imam, maka
ijarahnya di sini tidak sah. Karena apa? Karena manfaatnya tidak kembali kepada mustajir. Namun demikian, Syekh Zainuddin di sini memberikan pengecualian ghairi nusukin, yaitu selain nusuk, di mana ijarah di dalam nusuk, yaitu haji ataupun umrah itu sah. Demikian juga beberapa poin seperti yang disebutkan oleh Sayyid Bakri Syalto di dalam I'anatul Thalibin. Contohnya seperti membagi zakat, kemudian kafaroh, kemudian az-zabhu atau menyembelih hewan kurban, dan juga membagikan daging kurban kepada penerimanya. Demikian juga shaum an mayyitin, berpuasa atas nama mayit, itu juga sah. Maka di dalam poin-poin yang tadi Sayyid Bakri sebutkan, fayajuzu al-istijar laha. Maka sah dan boleh di situ adanya ijarah. Kemudian ketika kita sudah mengetahui bahwa istijar di dalam imamah atau menjadi imam itu tidak sah, maka bagi orang yang disewa untuk menjadi imam tersebut, dia tidak berhak atas upah yang dijanjikan oleh al-mustajir. Karena berdasarkan keterangan yang disebutkan oleh Sayyid Bakri Syalto, mengutip keterangan dari Nihayatul Muhtaj, beliau mengatakan, kullu ma la yasihhul istijar lahu la ujrata li fa'ilihi. Setiap perkara yang tidak sah istijar untuknya, maka tidak ada upah bagi pelakunya, yakni tidak ada upah bagi al-ajir, yakni orang yang disewa. Maka tidak berhak bagi orang yang disewa menjadi imam untuk mengambil upah tersebut. Naam, ini adalah ketika berkaitan dengan ibadah yang di dalamnya diwajibkan adanya niat. Ibadah tajibu fiha niyah. Nah, kalau misalnya perkara yang tidak dibutuhkan adanya niat. Walal mu'alifu rahimullah ta'ala, amma anapun utawi perkara la yahtaju kang ora butuh apa ma ila niyatin maring niat kal adzani koyok dene adzan wal iqamati lan iqamah fayasihu mongko sah apa al istijaru nyewa alaihi ingatase ma la yahtaju ila niyatin wal ujratu utawi upah iku muqabilatun iku bandingi li jami'ihi maring sekabehane ma'a nahwi ri'ayatil waqti sartane sepadane ngreksa wektu wa tajhizil mayiti lan tajhizil mayit wa ta'limil qur'ani lan mulang al-Qur'an kullihi yus kabehane al-Qur'an au ba'dihi atawa sebagiane al-Qur'an wa in ta'ayyana lan senajan dadi nyoto apa ta'lim alal muallimi ing atase wong kang ngajar lil khabari krono hadis as-sahihi kang sahih. Rupane inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajron kitabullah. Inna ahaqqa ma setuhune luwih ngehakine perkara akhadtum kang ngalap sira alaihi ing atase ma ajron ing upahan iku kitabullahi iku kitabullah. Nah, berkaitan dengan ibadah-ibadah yang tidak butuh kepada niat, contohnya di sini adalah azan dan iqamah, maka dalam hal ini sah istijar untuk azan dan juga iqamah. Jadi sah menyewa orang untuk azan dan iqamah. Dan ujroh ataupun upah di sini itu muqabilah. Itu sebagai imbalan untuk keseluruhan pekerjaan tersebut sekaligus kemanfaatan lain seperti ri'ayatil waqti, menjaga waktu. Jadi di dalam konteks menyewa orang untuk melaksanakan azan dan iqamah di sini sah hukum ijarahnya, dan orang yang melaksanakan azan dan iqamah itu yang berlaku sebagai ajir itu berhak mendapatkan ujroh sesuai dengan nilai yang disebutkan. Ini kalau orang tersebut disewa untuk melaksanakan azan dan iqamah secara bersama-sama. Ataupun juga untuk azan saja, awil azan wahdah. Namun kalau misalnya seseorang itu disewa untuk
melaksanakan iqomah saja, maka ijarahnya tidak sah. Sayyid Bakri Syoto mengutip keterangan dari Hasyiah Al-Bujairami. Beliau mengatakan, وَيَدْخُلُ fil adhan al-iqamah, wala tajuzu al-ijarah laha, ay lil iqamah wahdaha. Jadi tidak bisa kalau orang disewa untuk melaksanakan iqamah saja, karena iqamah itu masuk ke dalam azan. Jadi harus dengan azan, ataupun misalnya azan saja itu bisa, ijarahnya sah. Kalau iqamah saja tidak sah. Ini keterangan sebagaimana disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i rahimahumullah ta'ala. Dan semisal azan, yang mana sah ijarah di dalam hal itu adalah tajhizil mayit atau memulasara jenazah. Ini boleh ada ijarah di situ sah. Ataupun juga mengajarkan Al-Quran, ta'limil Quran, baik itu seluruh Al-Quran ataupun sebagiannya. Kullihi au ba'dihi. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahaqqa ma akhadhtum alaihi ajron kitabullah." Jadi, perkara yang paling berhak untuk kamu ambil upah darinya itu adalah kitabullah, yakni Al-Qur'an. Mengajarkan Al-Qur'an, sebagian atau seluruhnya. Adapun kalau seseorang disewa untuk mengajarkan sebagian Al-Quran, maka kata Sayyid Bakri Syato, ma'a ta'yini dzalikal ba'd, harus ditakyin sebagiannya itu. Harus disebutkan berapa porsi atau berapa surat yang disewakan jasa pengajarannya pada hal ini. Kalau tidak ditakyin, kalau tidak ditentukan, wa illa fala yasihhu, ya maka tidak sah. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, qala syekhuna fi syarhil minhaji yasihul istijaru ilahuna wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.